Ramadan, 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 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahra Ramadan syahra syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai kepada bulan yang penuh hikmah, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang penuh istimewa, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk berpuasa dan juga mempersiapkan diri agar beramal yang sebanyak-banyaknya, yang selengkap-lengkapnya, agar kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan pahala yang besar, terutama keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan 10 amalan yang terdapat di dalam kita untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apa saja 10 amalan itu? Yang pertama yaitu kita di bulan suci Ramadan kita melakukan sahur. Nah, kita ketahui bahwa kita berpuasa pastinya harus sahur. Kenapa? Karena ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bersahurlah kamu agar pada setiap santap sahur itu ada keberkahan, gitu ya. Jadi Rasulullah juga bersabda bahwa makan sahur itu merupakan berkah dan dianjurkan untuk tidak meninggalkannya. Ya, walaupun hanya minum seteguk air, begitu. Jadi sahur ini memiliki keberkahan tersendiri. Jangan kita ketika mau berpuasa tapi karena mentang-mentang merasa kuat lalu tidak sahur. Ini adalah hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian yang kedua, apa amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah mengaji Al-Quran dan menghatamkannya. Nah ya, biasanya kalau setiap hari kita baca Quran, nah di bulan suci Ramadan kita niatin di dalam 1 bulan itu kita menghatamkannya. Syukur-syukur bukan hanya sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, sesuai dengan kemampuannya. Karena ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa Jibril menemuinya pada tiap malam bulan suci Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Tuh, Nabi saja bertadarus bersama malaikat Jibril selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kemudian
apalagi amalan kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah memperbanyak sedekah, sedekah gitu ya. Jadi bersedekah di bulan suci Ramadan itu merupakan kegiatan rutin dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedermawanan Nabi Muhammad itu seperti angin yang berhembus. Jadi itu setiap amalan itu selalu dibarengi dengan sedekah, begitu. Menurut Imam Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu itu adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya itu meningkat saat bulan suci Ramadan. Nah, kita selaku umatnya harus meniru, ya. Jangan di bulan suci Ramadan malah kita menjadi orang yang pelit, tidak mau mengeluarkan harta kita karena alasannya akan berkurang. Nah, itu jangan sampai begitu, ya. Yang keempat, amalan yang harus kita kerjakan adalah berbagi makanan kepada orang yang berbuka puasa. Nah, ini pahalanya besar banget ini, ya, bagi siapa saja yang memberikan makan orang yang sedang berpuasa. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang itu. Oh, luar biasa. Kita memberi makan orang lain berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Apalagi yang berbuka puasa itu kita kasih makan banyak orang. Wah, ini luar biasa sekali, ya. Lalu apa yang kelima, amalan yang harus kita laksanakan di bulan suci Ramadan adalah banyak berdoa. Nah, ya, mustajab di bulan Ramadan ini insya Allah kita harus banyak berdoa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ada 3 doa, ya, yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga orang itu adalah, pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka. Kemudian doa pemimpin yang adil dan doa orang yang teraniaya. Jadi di bulan suci Ramadan ini harus banyak doa, apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Insya Allah akan mustajab segala apa yang kita berkenankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya apa lagi nih? Yang keenam adalah menyegerakan berbuka puasa. Nah, ini nih, menyegerakan artinya ketika sudah waktunya untuk berbuka, ya cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung minum, baca doa, minum, buka puasa. Jangan nanti aja habis ajannya habis, malas nanti aja masih kuat, begitu. Nah, itu nggak boleh memperlambat seperti itu, ya. Karena di sini hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersegera dalam berbuka puasa dan paling akhir dalam sahurnya. Sahabat Nabi aja kalau udah waktunya buka puasa langsung buka puasa. Malah kalau sahur itu pas mau azan subuh baru sahur, begitu, ya. Nah, selanjutnya apalagi kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, amalan yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan yang ketujuh adalah iktikaf. Nah, iktikaf itu apa? Iktikaf itu berdiam di masjid, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, ya, kita berdiam di masjid terutama pada akhir bulan suci Ramadan, 10 hari di bulan suci Ramadan, akhir Ramadan tuh, apalagi di hari-hari yang ganjil dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar.
Insya Allah kalau kita itikaf mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak amal-amalan di dalam masjid, insya Allah akan dipermudah yang namanya kita menghadapi Lailatul Qadar. Maka itu ya, kita setiap ke masjid itu harus berniat untuk itikaf karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pahala kita itu akan dilipat gandakan ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Yang ke-8 adalah amalan yang harus kita kerjakan adalah menahan untuk berbicara kasar. Yang namanya puasa pastinya kan kita kan haus dan dahaga ya. Bisa jadi kesabaran kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bukan hanya perut aja yang diuji tapi juga mulut ya. Kalau kita di bulan suci Ramadan, kita harus menjaga mulut kita agar berbicara yang baik-baik. Jangan mulut kita itu justru berkata-kata kasar sehingga menyakiti orang lain begitu. Padahal maksudnya tidak begitu, tidak berbicara kasar, tapi ya lebih baik diamlah daripada kita membuat orang lain terluka begitu ya. Di sini hadis Nabi Muhammad SAW yang direwetkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, puasa bukan hanya untuk menahan diri dari makan minum saja, melainkan juga untuk menahan dari kata-kata yang lahu dan rafas. Artinya perkataan yang tidak berfaedah, dan rapas adalah perkataan yang jorok. Bulan suci Ramadan, mulut kita jaga, jangan sampai kita marah-marah, apalagi yang terbiasa di jalan raya bawa mobil ya, kesenggol sedikit pastinya marah-marah. Nah, jangan sampai tuh, kita harus menahan marah. Yang ke-9, nah ini adalah amalan yang mungkin bisa kita laksanakan adalah umroh. Ini luar biasa di bulan suci Ramadan. Kalau misalnya kita ada rezeki kita umroh, maka ini akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan umroh ini insya Allah akan membuat Ramadan kita lebih semarak lagi. Itu juga kalau kitanya mampu dan memiliki harta untuk melaksanakan ibadah umroh ini ya. Insya Allah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Nah, yang terakhir adalah yang ke-10, amalan yang harus kita lakukan adalah qiyam Ramadan ya. Di dalam hadis Muhammad SAW dikatakan, man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ya. Barang siapa yang sholat malam pada bulan suci Ramadan karena iman ya dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Alhamdulillah. Jadi di bulan suci Ramadan kita perbanyak amal di malam hari Pak ya. Tahajud, sholat tahajud kita ya. Kita banyak berdoa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat diperbanyak. Insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikian ya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Itu adalah 10 amalan yang harus kita kerjakan selama bulan suci Ramadan. Insya Allah, Allah akan mempermudah urusan kita
insya Allah Allah akan membimbing kita untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi yang bertakwa, yang beriman, dan selalu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.